menebar dakwah, meraih surga. Hadis yang pertama tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah bin Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Ya, dia adalah anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Dan sebagai faedah, paman Nabi yang masuk Islam cuma 2. Abbas bin Abdul Muttalib sama Hamzah bin Abdul Muttalib. Selainnya tidak masuk Islam. Taib, ini anak pamannya yaitu Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini. Ya, fahamkan dia tentang agama, fahamkan dia tentang tafsir Al-Qur'an. Dan Allah telah mengabulkan doanya, sehingga sahabat Ibnu Abbas termasuk ulamanya para sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Qalu walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang yang keluar dengan nyawanya dan hartanya, kemudian dia tidak pulang dengan nyawa dan hartanya, yakni dia mati syahid di laga perang di medan jihad. Rawah akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan tentunya hadisnya adalah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Satu, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari terindah, hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, bagaimana tidak? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana tidak? Di 10 awal bulan Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Hari di mana Allah menurunkan ayatnya, surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ya, itu diturunkan oleh Allah SWT pada hari Jumat saat Nabi sedang wukuf di Arafah pada saat Hajjatul Wada tahun 10 Hijriyah. Ya. Bagaimana tidak? Di bulan Dzulhijjah juga ada hari Idul Adha, hari penyembelihan, yang disebutkan oleh Nabi SAW, a'dhamul ayyami indallah yaumun nahri wa yaumul qarri. Hari yang paling agung di sisi Allah SWT adalah hari penyembelihan, yaitu tanggal 10, dan hari Qar, ya, tanggal 11 Dzulhijjah. Disebut Qar karena saat itu para jamaah haji menetap di Mina. Intinya 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang istimewa. Satu, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dua,
karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. 3, karena ada hari Arafah, hari kesempurnaan agama Islam, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi abdahu minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada di hari Arafah. Kemudian yang keempat, karena ada hari Idul Adha, hari penyembelihan. Dan yang kelima, karena di bulan Dzulhijjah itu terkumpul amalan-amalan istimewa, amal-amal ibadah yang agung dan mulia, seperti sholat, seperti puasa, puasa, terutama puasa apa? Arafah. Ada sholat, terutama sholat Idul Adha. Ada juga haji, umrah. Ada juga ibadah kurban dan lain sebagainya. Makanya hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin mengagungkan bulan ini. Nah ini, setelah kita mengetahui bagaimana keistimewaannya, harus kita agungkan. Bagaimana cara mengagungkannya? Kita muliakan dengan memperbanyak ibadah, kita manfaatkan. Abu Utsman An-Nahdi pernah mengatakan, kanu yu'adzimuna salasa asyarat. Adalah para ulama salaf dahulu mengagungkan 3 dari 10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Begitu para ulama salaf, mereka mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka hendaknya bagi kita untuk tadi memuliakan, mengagungkan bulan yang mulia ini. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita anjuran untuk memperbanyak amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi, tidak ada suatu hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam memberikan pintu-pintu kebaikan, peluang-peluang ibadah di bulan Dzulhijjah ini. 1, memperbanyak puasa. Sebenarnya ibadah itu banyak tapi ini yang paling ditekankan itu setidaknya ada 5 yang paling ditekankan di bulan Dzulhijjah. 1, memperbanyak puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, karena dia termasuk amal soleh. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat dari istri Nabi SAW, kana Nabi SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah itu puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh sebagian sahabat tabi'in. Dinukil bahwa Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair, Tawus, Atta, mereka puasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, maka hendaknya bagi kita untuk memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 9. Jadi kalau kita bisa 9 hari, alhamdulillah, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, semampunya 5 hari nggak apa-apa, 3 hari nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, setidaknya jangan lupakan, jangan lalaikan tanggal 9, karena keutamaannya sangat besar. Eman-eman, sayang kalau kemudian kita melalaikannya, yaitu puasa Arafah. Nabi SAW mengatakan, saumu Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu aku berharap, berdoa
agar ya puasa Arafah itu bisa menggugurkan, menghapus dosa-dosa hamba setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan puasa 1 hari tapi bisa menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Sayang kalau kemudian kita lewatkan. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri, ya, walaupun safar beliau tetap puasa Arafah, puasa Asyura. Tapi kalau pas Ramadan terus safar, beliau nggak puasa. Sehingga ada sebagian muridnya nanya, ya Ustadz, Anda kalau puasa Ramadan terus safar, mokel. Tapi kalau puasa Arafah, puasa ya Asyura, kok nggak mokel? Ya, apa jawabannya? Iya, karena kalau puasa Ramadan saya bisa mengganti di waktu-waktu yang lain. Bukankah Allah berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Kalau kamu sakit atau safar, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau puasa Arafah, puasa Asyura nggak bisa diganti. Ya, nggak bisa diqadha. Ya, jadi ini. Yang pertama adalah memperbanyak apa? Puasa. Yang kedua, di antara amalan istimewa di bulan ini adalah haji dan umrah. Haji dan umrah. InsyaAllah nanti akan kita bahas. Kemudian juga yang ketiga yaitu ibadah kurban. Ini syiar di antara syiar ya Islam. Dan nanti pun insya Allah akan kita bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah kurban. Yang keempat adalah ya apalagi memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin azka indallah min hadhil ayyamil 'ashr fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Tidak ada hari yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, ya tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Makanya disyariatkan bagi kita takbiran. Sejak tanggal 1 sudah disyariatkan bagi kita untuk takbiran. Ini yang disebut dengan takbir mutlak. Ya, dimanapun. Tidak terikat, ya, di masjid, di rumah, di pasar, di kantor, di jalan. Yang kedua ada takbir namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu takbir setelah sholat 5 waktu, dan itu waktunya adalah dimulai sejak subuh hari Arafah hingga akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah setelah terbenamnya matahari. Itu namanya takbir muqayyad, takbir setelah sholat. Ya, setelah sholat kita takbiran terlebih dahulu, baru kemudian ya melanjutkan zikir setelah apa? Sholat. Intinya perbanyak zikir, perbanyak doa, terutama di hari Arafah. Terutama di hari Arafah. Karena Nabi bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka persiapkan doa-doa terbaik sejak sekarang. Kita siapkan nanti untuk hari Arafah. Ya. Segera siapkan mungkin buku-buku tentang doa, dipersiapkan. Sampai kalau seharian suruh doa ya bingung juga dong ngawopo ya. Nah, maka perlu dipersiapkan doa yang ya buku-buku terkait doa, nanti tinggal apa? Membacanya, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa menghafal alhamdulillah lebih bagus lagi. Perbanyak doa. Ya. Karena kita semuanya adalah makhluk yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amal-amal ibadah yang lainnya, ya, sangat ditekankan. Tapi setidaknya tadi ada berapa tadi? Ada 4, ya.
ada empat. Yang kelima tentu kita berbuat baik kepada orang, akhlak yang baik, bantu orang, bagi-bagi, ya, sedekah, bagi-bagi daging, nyate bareng. Nah itu, ya, dianjurkan menampakkan kegembiraan, keceriaan di bulan Dzulhijjah itu, terutama di hari raya Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Kita bersenang-senang dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, idharus sururi yaumal id min sya'airiddin. Menampakkan kegembiraan di hari raya itu termasuk syiar agama. Syiar agama. Jadi kalau pas hari raya jangan sedih, jangan murung, walaupun sing duwe utang. Ya, sembunyikan masalahnya, tampakkan keceriaan, ya, tampakkan senyuman, ya, kita gembira pada hari tersebut.